Halo sahabat, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Pertama, pertanyaan mengenai 4 hafika. Pertanyaan yang pertama ada kepanjangan dari 4 hafika. Kepanjangan dari 4 hafika adalah 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 hafika? Pengertian 4 hafika adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 hafika? Tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 hafika karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Yang pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 hafika. Yang pertama ada BOBO atau bobo, yang kedua ada MAMA atau mama, yang ketiga ada PAPA atau papa, yang keempat ada GIGI atau gigi, yang kelima ada KUKU atau kuku, yang keenam ada DEDE atau dede, yang ketujuh ada BIBI atau bibi. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 hafika? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 hafika. Untuk tujuan khususnya untuk membentuk logika anak agar mengerti bunyi penggabungan huruf konsonan dari vokal. Konsonan dan vokal. Iya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 hafika? Dengan cara berdialog dengan bahasa Bimba, bernyanyi lagu Labimba, bercerita dan berdongeng. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 hafika? Untuk tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Untuk tujuan khususnya adalah motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah didengarkan sebelumnya kepada anak. Pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 hafika? Tahap selanjutnya setelah 4 hafika, yang pertama ada 4 HVS dan D4 hafika. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai 4 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? Kepanjangan dari 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Pengertian dari 4 HVS adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syarat sebelum mengenalkan 4 HVS yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 hafika. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Yang pertama ada KUDA atau kuda, BAJU atau baju, RUSA atau rusa, dan CUCI atau cuci. Yang kelima adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS. Untuk tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS, dan tujuan khususnya untuk melatih anak menghubungkan bunyi huruf, konsonan, dan vokal. Untuk pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Yaitu dengan cara berdialog menggunakan bahasa Bimba, bernyanyi lagu Labimba, bercerita, berdongeng, dan bermain. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Untuk tujuan utama, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Untuk tujuan khususnya, motivator dapat memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda dari yang belum pernah didengarkan sebelumnya. Untuk pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS ada 5 HVS dan D4 HVS.
Selanjutnya ada pertanyaan mengenai 5HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 5HVS? 5HVS yaitu adalah 5 huruf verbal sederhana. Untuk pertanyaan kedua, apa pengertian dari 5HVS? 5HVS sendiri adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga adalah apa syarat sebelum mengenalkan 5HVS? Syaratnya adalah anak telah menguasai materi 4 HVS. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk 5 HVS, yaitu ada botol, mobil, minum, sayap, dan lidah. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5HVS? Untuk tujuan utama agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5HVS, dan untuk tujuan khusus agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan atau kafika dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Pertanyaan yang keenam, ada bagaimana cara motivator mengenalkan 5HVS. Yang pertama ada berdialog menggunakan bahasa Bimba, yang kedua ada bernyanyi lagu La Bimba, yang ketiga ada bercerita dan berdongeng. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5HVS? Yang pertama, dari tujuan utama, kita dapat memperhatikan sikap dan ekspresi anak, dan untuk yang tujuan khusus, kita dapat memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5HVS? Tahap selanjutnya ada D5HVS. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai 4HKS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4HKS? 4HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4HKS? 4HKS sendiri adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata, dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Pertanyaan nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4HKS? Yaitu materi 4HVS sudah terpenuhi tujuannya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh yang termasuk dalam 4HKS. Yang pertama ada saya suka roti, mama beli susu, mama cuci baju. Untuk pertanyaan nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HKS? Yang tujuan utama adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat, dan tujuan khususnya anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4HKS? Caranya dengan cara melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat menggunakan lagu La Bimba. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 7, apa tahap selanjutnya setelah 4HKS? Yaitu ada baca 6.